Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi mengenai sistem pembayaran. Nah, materi ini adalah lanjutan dari materi kemarin tentang bank sentral. Ananda sekalian, jika Ananda memperhatikan gambar yang di layar, Ananda dapat melihat di sana terdapat uang dan juga beberapa kredit card dan debit card. Nah, dalam sistem pembayaran, uang, kredit card maupun debit card berperan sebagai alat pembayaran. Baik uang maupun card menjadi alat pembayaran tentu diatur oleh suatu undang-undang serta diawasi oleh suatu lembaga. Nah, kesemua inilah yang membentuk suatu sistem pembayaran. Sama halnya dengan saluran darah dalam tubuh manusia, semakin lancar saluran darah tersebut, darah yang berisi energi dan zat yang dibutuhkan tubuh akan tersalurkan ke seluruh tubuh dan badan menjadi sehat. Begitupun halnya dengan sistem pembayaran dalam perekonomian. Lancarnya sistem pembayaran akan meningkatkan efektivitas dan kelancaran perekonomian suatu negara. Lantas, apa sih yang dimaksud sistem pembayaran itu? Sebelum masuk ke pengertiannya, perlu Ananda ketahui bahwa sistem pembayaran dibagi menjadi dua, yaitu sistem pembayaran tunai dan sistem pembayaran non-tunai. Kedua jenis pembayaran ini mempunyai perbedaan yang mendasar yang terletak pada instrumen yang digunakan. Kalau yang tunai menggunakan uang, sedangkan non-tunai menggunakan kartu kredit, cek, giro maupun uang elektronik. Nah, saat ini sistem pembayaran non-tunai sedang berkembang sangat pesat. Kita dapat melakukan transaksi dengan menggunakan ATM, bahkan dengan bank-bank yang berbeda. Kesemua lembaga perbankan saling berintegrasi membentuk sistem pembayaran yang cepat dan efisien. Jika kita lihat dari definisinya, sistem pembayaran itu adalah suatu sistem yang mencangkup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Atau lebih singkatnya dapat kita definisikan sebagai cara memindahkan uang dalam suatu kegiatan ekonomi. Nah, dalam hal ini ada beberapa komponen yang dibutuhkan. Yang pertama adalah alatnya. Ya, jadi untuk melakukan transaksi pemindahan dana tentu harus ada alatnya. Baik alat pembayaran yang berbentuk tunai seperti uang maupun yang non-tunai seperti kredit card, debit card maupun melalui internet banking atau mobile banking. Kemudian alat pembayaran tersebut digunakan dengan suatu aturan dan mekanisme yang telah ditetapkan oleh lembaga keuangan, baik seperti lembaga keuangan bank, bukan bank, penyelenggara transfer dana, maupun bank sentral. Nah, mungkin dari Ananda sekalian ada yang pernah ikut orang tua ke bank untuk menarik uang dari ATM. Nah, ketika Ananda ingin menarik uang di atas 5 juta, itu harus melalui prosedur penarikan di teller, tidak bisa melalui ATM. Kemudian apabila orang tua Ananda pernah melakukan investasi saham di pasar modal, ketika mereka ingin mencairkan uangnya, itu memerlukan proses kurang lebih sekitar 1-3 hari. Nah, hal ini dilakukan guna untuk membatasi resiko-resiko yang mungkin terjadi dalam transaksi keuangan seperti resiko kredit, likuiditas, operasional, maupun resiko lainnya. Nah, disinilah peran dari bank sentral, dalam hal ini Bank Indonesia, yaitu menjaga dan mengatur kelancaran dari sistem pembayaran di negara Indonesia. Kita masuk ke contoh kasus. Di sini suatu lembaga dalam sistem pembayaran yaitu Indo Sterling mengalami gagal bayar sehingga menyebabkan
kerugian hampir 49 triliun. Nah, siapa yang mengambil kebijakan untuk mengatasi masalah ini? Yaitu Bank Sentral sebagai penjaga kelancaran sistem pembayaran. Salah satu langkah yang sudah diterapkan Bank Sentral adalah dengan menetapkan suatu sistem pembayaran yang real time atau dikenal dengan nama RTGS yang meningkatkan keamanan dan kecepatan dari sistem pembayaran itu sendiri. Kemudian Bank Sentral juga melakukan pengawasan sistem pembayaran, memonitoring terhadap sistem baik dari tahap perencanaan, penilaian terhadap penyelenggara sistem pembayaran. Nah, selain itu, dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Sentral atau dalam hal ini Bank Indonesia ya, memiliki tugas sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik, dan memusnahkan uang dari peredaran. Nah, hal ini menjawab pertanyaan kenapa kok uang-uang zaman dulu yang masih kita miliki tidak bisa kita transaksikan. Hal ini karena uang tersebut sudah ditarik dari peredaran oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral. Kemudian Bank Indonesia juga berwenang untuk melaksanakan dan memberi persetujuan perizinan penyelenggaraan sistem pembayaran seperti aplikasi-aplikasi pembayaran yang ada di Android. Semuanya itu sudah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia sehingga dapat kita gunakan. Nah, Bank Indonesia juga memiliki tanggung jawab kepada masyarakat. Tanggung jawabnya adalah menyediakan suatu sistem pembayaran yang efisien, cepat, tepat, dan aman bagi masyarakat Indonesia. Tanggung jawab tersebut direalisasikan dengan cara mengawasi setiap penyelenggaraan sistem pembayaran.